Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelku Arvita Noviana Pejuang Garis 2. Di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang pengalaman aku melakukan USG TV. Kalau teman-teman yang udah mengikuti aku lama mungkin udah pernah lihat konten aku yang tentang USG TV. Aku akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di video ini. Dan buat teman-teman yang merasa terganggu atau nggak nyaman dengan suara bising yang ada di konten aku yang itu, aku mohon maaf. Insya Allah aku usahain untuk membuat video-video di dalam rumah atau di dalam kamar seperti ini ketika aku menyampaikan informasi, supaya teman-teman bisa lebih fokus ke apa yang aku sampaikan atau apa yang aku jelasin. Terima kasih. Sebelumnya aku jelasin lagi apa itu USG TV. Jadi USG TV itu adalah USG yang dilakukan melalui MISV dengan alat yang panjang namanya probe, dan ujung alat itu diolesin semacam gel pelumas. Setelah itu dimasukkan ke dalam MISV kita, dan kemudian dokter serta pasien bisa melihat kondisi di dalam perut atau kondisi di dalam rahim itu melalui layar monitor. Baik teman-teman, langsung aja kita bacain pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, USG TV sakit atau enggak? Menurut pengalamanku, USG TV itu nggak sakit teman-teman, karena ujung probe-nya itu dilapisin gel pelumas ya. Jadi selama kita relax gitu, nggak akan berasa sakit teman-teman. Dan alatnya itu nggak besar ya, menurut aku ya memang panjang tapi nggak besar banget. Tapi ada pengalamanku yang terakhir nih kemarin waktu awal tahun ini yang aku mulai datang lagi ke dokter. Aku tuh grogi, ketemu sama dokter yang baru, dokternya cowok, jadi otomatis malu gitu lah ya. Terus kayak refleks aja gitu pas alatnya ditempelin ke MISV, otot MISV-ku refleks dengan jepit gitu, mengencang, jadi otomatis kan mau masuk itu susah, jadi agak sakit gitu. Dokternya kasih tahu supaya relax dan tarik nafas, ya bener aja. Dan pas aku udah relax terus bismillah tarik nafas, ya alhamdulillah masuk dan nggak sakit. Pertanyaan yang kedua, biayanya berapa? Ini lumayan banyak yang tanya ya, baik di kolom komen video itu ataupun di DM. Itu masing-masing rumah sakit mungkin berbeda ya, dan masing-masing daerah juga mungkin menentukan perbedaan biayanya. Kalau sepengalaman aku kurang lebih 250.000. Yang ngecek atau masukin alatnya suster atau dokter. Jadi dari pertama kali aku melakukan USG TV berapa tahun yang lalu ya, dari awal nikah sampai saat kemarin terakhir bulan apa ya, teman-teman ingat nggak updatean aku, sekitar bulan 2 ya kalau nggak salah, nggak pernah bidannya dan nggak pernah susternya gitu yang masukin, jadi selalu yang pegang alatnya itu dokternya. USG TV prosesnya sama dengan pasang KB iud atau tidak? Jawabannya adalah tidak. USG TV itu nggak ada alat untuk ngebuka MISV. Jadi langsung alat yang panjang itu, yang pro, langsung dimasukin ke MISV. Sedangkan KB iud, sependek pengetahuanku, itu kayak semacam kita mau HSG. Jadi MISV-nya itu dibuka pakai alat cocor bebek gitu. Iya teman-teman. Oke, next. Kapan waktu yang tepat USG TV? Mens hari kedua atau sesudah selesai masa subur? Jadi teman-teman, kalau kata dokter untuk promil itu kita baiknya datang hari kedua haid, karena mungkin ya untuk memantau
kondisi sel telur gitu atau rahim gitu ya. Tapi sepengalamanku aku nggak pernah melakukan USG TV pada saat hari kedua. Yang pertama alasannya karena aku ngerasa risih aja, dan setiap kali aku datang hari kedua haid pasti USG-nya melalui perut. Uh, tapi kalau sesudah selesai masa subur juga enggak juga. Jadi kalau misalnya kita mau promil nih, datang ke dokter, gak mungkin selesai masa subur. Pasti sebelum masa subur, malah kayak hari kedua haid gitu, atau baru selesai haid gitu, kayak hari ke-7 gitu, atau hari ke-6 gitu. Kalau menurut pengalamanku ini, aku pernah datang ke dokter untuk promil itu ya pas hari kedua, terus sama hari ke-6. Seringnya tuh hari ke-6 atau hari ke-7. Jadi kalau misalnya datangnya pas hari itu ke-7 gitu ya, udah selesai kan nanti bisa dilihat tuh sel telurnya udah ada belum. Terus nanti kita datang lagi hari keberapanya gitu ya, menurut dokter aja gitu, suruh datang lagi hari keberapa. Nanti kan bisa ditentukan, oh kira-kira tanggal sekian ini puncaknya masa subur gitu. Jadi bisa tuh dilakukan hubungan gitu. Kalau pengalamanku sih gitu ya, dikasih tahu sama dokter. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. USG TV dilakukan di rumah sakit atau di dokter kandungan yang praktek di rumah? Jadi kebetulan aku selama ini promilnya ke rumah sakit, teman-teman. Jadi kurang tahu kalau misalnya yang dokter kandungan yang praktek di rumah itu dia ada alat untuk USG TV atau enggak. Jadi kalau misal aku mau ngomong bisa atau enggak, takutnya salah. Mungkin teman-teman bisa langsung datang ke dokter yang praktek di rumah dan nanyain ke bagian resepsionis atau pendaftaran gitu. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman bisa tanyain dulu apa di sini bisa USG transvaginal begitu. Segitu aja video aku kali ini. Semoga sehat-sehat terus, semangat, jangan stres-stres, dan semoga hajat kita semua pejuang garis 2 dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.